Kalau kalian menemukan parabola mini yang seperti ini, bekas ya, mungkin yang sudah lama tidak terpakai, manfaatkan karena kalian bisa pakai parabola tersebut untuk nonton siaran luar negeri. Assalamualaikum Sobat SBD. Oke, jadi udah lama nih kita nggak membahas tentang parabola mini bekas. Pastinya di tempat kalian itu sering melihat ya parabola yang udah mangkrak gitu ya, terjemur di atas atap bertahun-tahun, atau bahkan mungkin kalian menemukannya di tukang rongsok. Jadi mereknya itu banyak ya, dari Aura TV, Big TV, Orange TV, Telkom Vision, Transvision, Oke Vision, Indovision. Pokoknya banyak banget deh merek parabola mini bekas tersebut. Tapi intinya semua parabola bekas tersebut bisa sobat manfaatkan untuk menonton berbagai macam jenis channel ya, dari semua siaran lokal TV Indonesia yang ada di semua siaran TV digital pastinya. Terus kalian juga bisa nonton siaran premium, misalkan bola, siaran HBO, siaran dokumenter, siaran religi, dan banyak lagi. Jadi yang kalian perlu siapkan sebenarnya hanya satu, yaitu receivernya aja. Jadi nanti untuk receivernya ini ada beberapa jenis dan kita akan bahas di akhir video. Jadi yang paling penting adalah parabola mininya dulu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan parabola mini, biasanya ada yang masih terpasang di atas atap, di tetangga, atau di rumah kosong, atau bahkan yang di tukang rongsok. Yang perlu kalian perhatikan nomor pertama adalah parabolanya baling atau enggak. Jadi kalau kalian nggak tahu yang namanya parabola baling, parabola itu kan bentuknya oval. Kalau misalkan kita taruh di atas ubin gitu yang rata, itu maka semua bagian sudut parabolanya yang melingkar itu harusnya menyentuh lantai atau ubin tersebut. Tidak ada satupun bagian yang mengangkat. Kalau misalkan ada yang mengangkat, itu namanya baling. Jadi sobat harus tekan atau bagaimanapun caranya itu biar semuanya itu bisa menyentuh ubin, jadi nggak baling. Karena kalau misalkan parabolanya baling itu untuk dapetin sinyalnya susah banget, atau bahkan nggak bisa dapet sinyalnya. Kalau misalkan parabola penyok, kalian bisa ketok menggunakan benda tumpul, jangan palu. Biasanya kalau palu diketok malah tembus lagi ke belakangnya gitu ya. Pokoknya pakai benda tumpul yang nggak merusak bagian dari parabolanya. Kalau misalkan penyoknya udah parah banget gitu ya, berarti kalian tidak bisa menggunakan parabola tersebut. Selanjutnya adalah periksa kelengkapannya. Biasanya yang namanya parabola bekas itu ada bagian yang keropos atau ada baut mur yang hilang. Kalau untuk baut mur yang hilang sih masih banyak yang jual di toko material atau toko mur baut, itu pasti ada penggantinya. Jadi kalian bisa pakai apapun, yang penting lubangnya sama. Terus kemudian kalau misalkan ada bagian tiangnya yang hilang, kalau selama tiangnya itu bisa diganti gitu ya, itu masih aman. Tapi kalau misalkan untuk bagian tiang siku yang bentuknya L gitu ya, kalau misalkan untuk bagian yang ini yang hilang, gak usah diakalin ya, karena itu ada rumusnya untuk bagian yang melengkung tersebut, kecuali bagian melengkungnya masih ada tapi keropos. Jadi kalian bisa menggunakan besi dilas gitu ya, supaya bagian keroposnya itu bisa ditambal dilas gitu. Intinya dikasih gagang tambahan untuk memperkuat supaya dia nanti nggak rusak. Bagian selanjutnya yang harus dicek adalah LNB-nya. Jadi yang bentuknya seperti ini, ada yang mini kuben bentuknya kecil, ada yang S-band yang biasa dipakai Indovision ya. Itu bentuknya lebih besar seperti mangkok, sebutannya S-band. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah yang bentuknya kuben yang mini. Jadi kalau misalkan sobat menemukan parabolanya merek Indovision, Oke Vision, Yes TV gitu contohnya, itu biasanya kalau misalkan S-band gitu ya, itu diganti aja. Jadi kalian belikan yang namanya LNB kuben. Nanti saya taruh pembeliannya di deskripsi video ini. Terus kalau misalkan LNB-nya sudah kecil yang seperti ini bentuknya kuben, itu pun harus dicek. Biasanya bagian depannya sudah keropos, terus dilihat bagian dalamnya kalau karatan. Lebih baik sobat ganti yang baru. Kecuali masih utuh depannya nih, masih ketutup rapat, nah itu kemungkinan masih bisa digunakan. Periksa juga bagian konektornya. Kalau sudah karatan lebih baik diganti LNB baru, tapi kalau misalkan belum ada karatnya masih bagus gitu ya ulirnya, silahkan digunakan. Selanjutnya yang harus dicek adalah kabelnya. Biasanya sobat beruntung nih, kalau misalkan habis pindah kontrakan ada parabola nempel di rumahnya, itu biasanya kabelnya masih utuh sampai ke dalam loteng biasanya ya. Jadi kalau misalkan kabelnya masih utuh, kalian cek dulu nih kabelnya apakah ada yang digigit tikus, ada yang putus, atau ada yang karatan di bagian ujungnya. Kalau semua kabel dalam kondisi bagus gitu, nah itu bisa langsung digunakan. Tapi kalau misalkan sobat nemu parabolanya itu sudah nggak ada kabelnya, kadang ada yang beruntung ya langsung satu set kabel itu sudah digulung gitu ya. Kalau misalkan nggak ada, kalian tinggal beliin aja karena kabelnya murah kok, sekitar 25-30 ribuan aja. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh juga di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita masuk ke receivernya. Untuk receiver ini ada berbagai macam ya. Kalau misalkan kalian mau beli receiver yang murah meriah, itu biasanya harganya banyak yang di bawah 200 ribu, ada yang 200 ribuan. Itu cari yang sudah MPEG 4 Full HD. Jadi ada tulisannya MPEG 4 Full HD ya, atau HD aja kadang tulisannya. Yang penting sudah ada port HDMI-nya. Tapi kekurangannya kalau kalian pakai receiver biasa ini ya, yang nggak ada mereknya, atau mungkin merek Skybox, merek Tanaka, atau merek apa, intinya yang bukan dari brand
provider TV berlangganan gitu ya, itu kalian nontonnya terbatas. Misalnya cuma bisa nonton religi, channel daerah. Untuk TV lokalnya itu bisa dibilang hampir nggak ada. Walaupun kelebihan receiver ini ya nggak perlu berlangganan, karena memang nggak bisa berlangganan juga karena jenis receivernya adalah FTA. Kemudian saran dari saya ya, kalau kalian mau beli receiver itu ada 3 pilihannya nih. Ini yang saya rekomendasikan ya. Yang pertama adalah Cavision. Jadi Cavision pun receiver banyak, ada Bromo, Karten, Gold, terserah mau pilih apapun, ada yang terbaru juga Gaspol, terserah, tapi itu jenisnya adalah Cavision. Jadi kelebihan di Cavision ini sobat bisa nonton BRI Liga 1. Kalian bisa nonton Piala Eropa, Euro, terus ada MotoGP juga. Jadi untuk penjelasan tentang Cavision kalian tinggal lihat saya membahas brosurnya di awal bulan ini ya. Kemudian di nomor 2 ada Next Parabola. Ini cocok bagi sobat yang pecinta Liga Inggris karena di Next Parabola itu ada siaran Liga Inggris. Untuk timnasnya juga ada BRI Liga 1 ada. Terus kemudian untuk pertandingan timnasnya juga ada. Tapi biasanya untuk yang di Next Parabola itu pertandingan timnasnya adalah friendly match ya. Kemudian untuk saat ini di Next Parabola juga masih ada Liga Champion. Terus untuk brosur lengkapnya kalian bisa lihat juga di video satelit Parabola Depok di setiap awal bulan ya. Dan yang terakhir adalah receiver Transvision. Jadi receiver Transvision ada yang Strawberry dan yang Merdeka. Jadi Transvision Nusantara HD ini berbeda dengan Transvision yang reguler ya. Jadi kalau sobat pakai Transvision Nusantara HD itu kelebihannya adalah siaran hiburan. Kalau yang tadi kan ada sportnya. Kalau Transvision Nusantara HD lebih fokus ke siaran hiburan, contohnya seperti SBO, Bioskop Indonesia, dan banyak deh. Pokoknya intinya adalah siaran film. Seperti biasa kalau misalnya sobat mau lihat brosur atau channel apa aja yang di Transvision, tinggal lihat saya membahas tentang brosur Transvision di setiap awal bulan. Oke, misalkan sobat sudah menentukan dari pilihan 4 receiver tadi ya, itu kan beda-beda ya. Baru di sini kalian mulai belajar mencari satelitnya. Contohnya ya, kalau misalkan di Cavision sama Transvision itu ada di satelit Measat. Jadi satelit Measat sebenarnya ada Measat 3, 3A, dan 3B, tapi nggak usah khawatir karena semuanya itu bisa dibilang hampir sama derajatnya. Hanya beda 0, sekian derajat aja, 0,3 kalau nggak salah. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan 3 satelit itu karena ya satu arah lah, anggap aja satu arah. Dan untuk video cara tracking Cavision dan Transvision saya juga sudah ada videonya, jadi kalian bisa lihat secara langsung. Kemudian kalau kalian memilih Next Parabola itu satelitnya ada di SES 9 Kuben. Tenang aja, cara trackingnya juga sudah ada video panduannya. Secara khusus kalian bisa lihat langsung video tersebut. Kemudian bagi sobat yang receivernya umum nih, yang paling murah karena mau coba-coba mau belajar. Nah, untuk jenis receiver ini harus berpetualang sendiri nih. Jadi kalian lihat aja, misalkan tracking Asiasat 9, tracking ke SES 9, terus tracking ke Measat 3 Kuben gitu, terserah. Coba aja tracking kemanapun karena bebas receivernya. Jadi di mana yang kalian suka ya udah, berarti di situ kalian berhenti. Tapi kalau misalkan kalian mengalami kesulitan untuk tracking, kadang kalau misalkan parabola kita taruh di atas atap di genteng ya, kena panas matahari, nah itu konsentrasi mulai buyar tuh, sehingga nyari sinyal satelitnya itu akan mengalami kesulitan. Jadi kalau misalkan sobat butuh bantuan untuk tracking sinyal parabolanya, bisa order jasa setting ke satelit Parabola Depok. Langsung aja WhatsApp di deskripsi video ini. Dan yang terakhir ini adalah yang perlu diperhatikan. Jadi semenjak tahun 2023 ya, walaupun sekarang saya sudah bahas di 2004, tapi peraturan ini mulai di Januari 2023. Jadi semua merek receiver yang saya sebutkan tadi ya, Transvision, Cavision, dan Next Parabola itu harus berlangganan. Tapi tenang aja, bagi kalian yang baru beli receiver tersebut terus diaktifasi, itu dapat bonusnya 1 tahun. Jadi selama 1 tahun sobat nggak perlu isi paket apapun, itu tetap bisa menonton seluruh siaran TV lokal lengkap. Ditambah juga dengan siaran hiburan spesial dari setiap atau masing-masing receiver tersebut, karena setiap receiver tersebut itu mempunyai siaran eksklusif masing-masing. Terus bagaimana setelah 1 tahun berakhir? Jadi di sini sobat bisa isi paket basic, harganya mulai 10.000 per bulan. Kalau misalkan kalian mau isi setahun, itu biayanya biasanya 100.000. Jadi 100.000 untuk setahun ya worth it sih menurut saya. Kemudian bagi sobat yang mau nonton liga-liga besar seperti Liga Inggris, Liga Champion, mau nonton BRI Liga 1, biasanya receiver bonusan itu hanya 1-2 bulan aja paling banyak ya untuk bonusan all channelnya. Makanya setelah 1 bulan atau setelah 2 bulan kalau misalkan di Cavision itu, kalau misalkan kalian mau nonton siaran eksklusif tersebut, kalian harus beli paketnya. Terus apa bedanya dengan TV digital? Yang pasti kalau siaran TV digital ya hanya TV lokal aja, tapi kalau parabola kalian punya siaran hiburan jauh lebih banyak. Dan bagi sobat yang nantinya mau beli paket untuk parabola kalian, itu bisa belinya di satelit Parabola Depok juga ya. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.